Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum untuk DHCP server, di mana di sini sudah ada Linux-nya, sudah ada routernya, sudah ada kliennya, dan di sini router terkoneksi dengan internet. Sedangkan yang pada akhirnya si kliennya, dua klien ini, XP ini nanti akan menerima internet dari router, begitu pula dengan server akan menerima internet dari router. Adapun di sisi server yang sudah kita install adalah DNS server. Ini yang sudah kita install. Nah, langkah berikutnya kita akan install yang DHCP server di sisi server ya. Nah, sebelum kita mulai, kemarin ini ada kesalahan. Kita setel ulang IP address. Untuk IP addressnya kita ganti aja di sini agar lebih enak membacanya. Di sini saya ganti 5 dan yang di sini saya ganti 4. Di sisi klien ini saya rubah itunya aja ya, agar nanti kita lebih enak untuk menghitung range ketika di DHCP servernya, tidak loncat-loncat. Oke, di sini sudah saya hidupkan tiga VM, si server, router, dan kliennya sudah hidup semua. Posisinya sama tetap dengan kemarin, dimana ketika kita praktikum dns.com dia sudah bisa manggil dan juga dia juga sudah bisa berinternet di sisi klien ya. Nah, sekarang kita akan praktek DNS servernya dulu, DHCP servernya dulu. Oke, setelah kita rubah di sini, kita belum rubah ini ya, di sisi routernya yang kita rubah. Kalau misalkan di IPA di sini masih 10.4, kita rubah dulu nano etc network interface. Nah, di sini kita rubah dia menjadi 5, Ctrl X, enter, service networking restart. Oke, yang si klien karena dia ini kita juga harus rubah karena nanti bentrok dengan IP-nya si router. Nah, di sini kita ganti 4, di sini kita pilih 5. Oke, cuman berganti itu aja. Untuk memastikan agar semuanya terkoneksi, kita coba jalanin satu-satu ya. Kita coba jalanin perintah-perintah yang ada di sini dari router dulu. Dari router ke server, ping. Ini juga sudah saya catat IP-nya router ya. IP-nya router ping 192.168.120. Ini yang ke server jalan, router ke klien ping 10.10.104. Oke, jalan juga. Nah, sekarang dari server ke klien, server ke router. Kita coba pingkan dulu ke server ke klien dulu, ping 10.104. Oke, jalan. Ping ke router 192.168.119. Dia juga udah jalan. Yang ke router kedua ya, 10.10.105. Oke, dia juga udah jalan. Sekarang dari klien ke router. Dari klien ke router ping 192.168.119 sudah jalan, ping 10.10.105. Oke, dia juga udah jalan yang ke router. Dan yang terakhir dari klien ke server, ping 192.168.120. Dia juga udah jalan. Oke, kita lanjut ke
bagian yang ketiga, yaitu instalasi ISC DHCP server pada server. Kita cek servernya, kita install apt install ISC. Ini nama paketnya ISC DHCP server ya, ISC DHCP min server. Ini nama paketnya. Enter. Yes. Ya. Biasanya ketika awal instalasi dia merah-merah seperti ini karena memang konfigurasinya tidak sesuai dengan IP address yang ada. Saya kecilkan dulu. Saya presisikan posisinya. Nah, berikutnya di sini kita akan konfigurasi ya. Yang pertama konfigurasi saya clear dulu biar enak. Saya konfigurasinya di default dulu. etc default ISC DHCP main server. Nah, defaultnya ini arahnya kemana? Sebelum kita bicara masalah default ya, kita cek interface-nya ada di INP0S8. Ada di INP0S8 interface-nya. Oke ya. Maka kita edit nano. Network ya. Nano ITC default ISC. Nah, ini interface-nya kita pakai yang INP0S8. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kita clear lagi. Berikutnya kita konfigurasi yang ini. dhcpd.conf nano etc dhcp dhcpd.conf. Nah, di sini ada beberapa ya, tetap yang saya jelaskan bertahap aja. Nah, di sini ada bacaan. Saya closing dulu. Kita pakai min L aja ya, enak ya. Min L agar ininya. Oke ya. Coba perhatikan pada baris ke-21 ini ada dari 19 ini sudah ada bacaan. Jika DHCP server is the official DHCP ya. Jadi nggak ada lagi DHCP server di tempat yang lain, tapi nanti ada kasusnya bagaimana kalau misalkan DHCP servernya ada dua. Itu nanti. If this DHCP server is the official DHCP server for the local network, di local network, the authoritative directive should be uncomment. Jadi kalau misalkan memang tidak ada DHCP server lagi di tempat yang lain dan ini akan dijadikan DHCP server lokal, maka pagarnya harus dihilangkan. Gampangannya gitu. Ini kita hilangkan ya autoritatifnya. Itu sebagai salah satu persyaratan agar bisa terbaca di klien. Oke. Yang berikutnya di sini. Subnet ini kita uncomment ya. Nah, untuk IP-nya kita isi miliknya si server, yaitu 92.168.100.0 ya. Servernya 100.0, hanya saja netmasknya kita ganti menjadi prefix 26. Nah, di sini kan si server punya 120 prefix 26. Nah, sekarang kita buatin lagi untuk yang si tujuannya kemana? Tujuannya ke klien. Klien IP-nya berapa ini? Ini kan prefixnya 29 ya. Nah, maka di sini kita bikin ini. Kita bikin, kalian bisa Alt 6 kalau nggak salah, habis gitu Ctrl U untuk copy paste sesuai dengan. Nah, di sini kalian bisa
isikan 10.10.100.0 trafficnya net massnya 248. Oke, jadi ada dua yang akan dia akan membaca, ternyata topologinya berbeda dengan ada dua topologi, yaitu ada yang 192.168.100.0 traffic 26. Nah, nanti yang akan dikirim 10.10.100.0 traffic 29. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini nanti ya. Ini tetap ada contohnya, hanya nggak sekarang dulu. Nah, kita fokus pada line ke 53 atau baris ke 53. Kita hapus dulu komen pagar-pagarnya ini. Kita akan pakai semua ya, dari baris 53 sampai baris 61. Kita edit dari sini. Oke, yang akan dibagikan adalah 10.100.0 net mass-nya 248. IP yang akan dibagikan ke klien 10.100.1 sampai 10.100. Nah, batasannya sampai 4. Oke. DNS servernya di sini kita bisa isikan DNS-nya 192.168.100.20 sama isikan IP Google-nya 888. Untuk di sini option domainnya, nama domainnya kemarin praktikum dns.com. routernya ini gateway ya. Gateway-nya yaitu 10.10.100. Nah, di sini si router. Nah, router to client .5. Broadcast address-nya kita masukin 10.100. Oke, ini sudah semua. Kita kontrol X, Y, enter. Kita restart service ISC, restart. Oke, alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, sekarang ini sudah restart sudah. Nah, sekarang relay pada router. Kita install relaynya router. Nah, ini saya clear dulu ya. apt install isc dhcp relay. Server dari HCP relay should forward request to. Requestnya kemana? Requestnya dari si server. Nah, servernya berapa? Ini servernya 192.168.100.20. Ya, jadi nanti dia bertanya, servernya ada di mana? Servernya ada di 192.168.120. Kita enter ya. Interface-nya yang akan diaktifkan yang mana? Nah, kita coba cek untuk interface di mana yang menuju ke kan yang ini. Nah, kalau misalkan ini biasanya INP0S3, yang ini INP0S8, yang ini INP0S9 ya. Jadi nanti yang aktif di sini, yang akan kita aktifkan INP0S9 ya, yang menuju ke klien. Kita oke. Additional ini tidak perlu ya, tidak perlu kita berikan additional lah, di oke aja, di kosong. Oke. Nah, setelah itu kita memberikan instruksi
Oh, ini sudah tadi ya, ini sudah di sini, ini sudah kita berikan ini IP network. Aktifkan DHC relay pada router. Saya clear dulu ya. Aktifkan DHC relay, DHC relay, DHC relay ini 192.168.120. Oke, kita coba. Ini sebelum fix address kita cek dulu ya si kliennya. Kita cek kliennya udah dapat IP apa belum. Kita opt-in ya. Di sini opt-in. Oke. Nah, dia acquiring, dia lagi mencari IP address. Nah, ini sudah connected. Kita cek. Udah dapat IP apa belum. Nah, dia dapat IP 10.10.104. Ya. Kita cek, oke, semuanya sudah dapat. Kita close. Kita coba ping Google. Dia bisa apa enggak. DNS dia bisa apa enggak, dia masih bisa ya. Dia connect di Google, dia juga connect. Kita ping lagi, ping google.com, dia bisa. DNS lookup praktikum dns.com, dia juga udah bisa. DNS lookup 19168, nah, dia udah bisa. Nah, yang terakhir adalah fix address sesuai dengan topologi. Topologi kita kan yang 4 ini ya. Ini topologi kita. Misalkan di sini Pak, untuk yang klien kalau misalkan DHCP-nya nanti dikasih 1 bisa Pak, bisa. Nah, kita setting di sini di DHCP servernya. Saya clear dulu ya. Nano etc, pakai L aja enak, min L etc DHCP DHCPD.conf di baris yang ke berapa ya, ini fix address, fix IP address ya, fix address. Fix IP address can also be specified for host. Jadi kalau misalkan ingin diberikan IP secara spesifik sesuai dengan range DHCP-nya, maka kita tambahkan di sini. Kita tidak perlu merubah di sini, kita copy paste aja. Dengan ALT6, Ctrl U, kita hapus pagarnya, kita kenalin. Misalkan ini kita kasih nama klien. Hardware Ethernetnya kita mengikuti yang ada di klien. Hardware Ethernet ini maksudnya adalah MAC address ya. Kalian bisa cek di sini, klik kanan pada sini di status kalau nggak salah. Coba details. Nah, ini ada physical addressnya 080027 2D7A B3 08, kita isikan dulu 080027, kita taruh samping aja ya biar enak. 080027 2D 7A B3. Fix addressnya kita kasih misal 10.10.100 2 deh, coba 2. Nanti jadi klien yang memiliki physical address itu dia akan mendapatkan 10.10.102. Kita simpan, Ctrl X, enter, service ISC DHCP server restart. Oke. Nah, untuk yang klien kita close dulu ini. Kita close biar dia ada efeknya. Kita disable sebentar. Disable. Klik kanan, enable lagi. Harusnya dia dapat 10.10.102.
Bentar, masih acquiring, masih mencari dia. Dah connected. Kita cek status support. Nah, dia udah 2 ya. Jadi praktek untuk pertemuan berikutnya kita pakai ini praktikumnya DHCP server. Ingat ya, ini akan selalu berhubungan. Materi berikutnya insya Allah kalau misalkan komputernya kuat, kita masuk ke LDAP LDAP. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.